Oke teman-teman, tepat hari ini 24 April 2026, sepertinya kita harus ngobrolin sesuatu yang serius nih. Ada semacam badai ekonomi yang lagi ngumpul di atas Indonesia. Dan ini bukan cuma buat jadi berita utama di TV loh, ini bener-bener soal isi dompet kita masing-masing. Yuk kita coba kupas tuntas, ada apa sih sebenarnya? Nah, ini dia angkanya, 17.295. Coba deh lihat angka ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rupiah kita tembus segini lawan dolar Amerika. Ini bukan cuma angka di layar trading ya. Anggap aja ini alarm kebakaran buat ekonomi kita yang bunyinya kencang banget. Kaget kan lihat angka tadi? Pasti langsung pada nanya, kok bisa sih? Kenapa ini bisa terjadi? Tapi yang lebih penting lagi, terus kita mesti gimana? Nah, di bahasan kita kali ini, kita nggak cuma bakal ngomongin masalahnya doang. Tenang, kita juga bakal cari solusinya bareng-bareng. Oke, jadi begini alur obrolan kita. Pertama, kita bahas dulu soal anjloknya rupiah. Terus kita bedah 4 biang keladi globalnya. Abis itu, kita lihat kenapa duit asing pada kabur, efeknya ke kantong kita gimana, dan yang paling ditunggu-tunggu, 3 langkah praktis buat jadi perisai keuangan kita. Simple kan? Yuk, kita mulai dari yang pertama, soal rupiah yang lagi jatuh ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Ini tuh sebenarnya bukan karena ada yang salah di dalam negeri kita. Masalahnya ini global. Dolar Amerika itu lagi super kuat, lagi mengamuk ke hampir semua mata uang negara berkembang. Jadi, ini lebih ke pertarungan melawan dolar yang lagi perkasa, bukan semata-mata rupiah kita yang lemah. Jadi ada badai sempurna yang terdiri dari 4 faktor utama dari luar sana yang lagi neken ekonomi kita habis-habisan. Mari kita lihat satu persatu. Lihat deh, 4 kekuatan ini, mereka itu saling nyambung kayak rantai domino. Mulai dari geopolitik yang panas, yang bikin harga minyak naik gila-gilaan, terus direspons sama kebijakan bank sentralnya Amerika, dan puncaknya, duit investor pada kabur dari negara kayak Indonesia. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, geopolitik. Coba kita lihat konflik kayak yang terjadi antara AS dan Iran. Ini kelihatannya nggak akan selesai dalam waktu dekat. Istilah kerennya itu no time frame, alias nggak ada yang tahu kapan bakal kelar. Analisis dari lembaga riset sekelas Bridgewater-nya Ray Dalio yang udah ngulik data 500 tahun ke belakang juga bilang hal yang sama. Ini bakal jadi perang gesekan, perang urat syaraf yang panjang dan capek. Dan ini yang bikin pasar nggak stabil terus-terusan. Nah, sekarang kita pindah ke anomali 45 hari. Coba perhatiin deh timeline ini. Aneh banget kan? Dalam 45 hari, ada lebih dari 45 kilang minyak di seluruh dunia, dari India sampai Australia, yang katanya kebakaran. Kebetulan? Kayaknya terlalu banyak untuk dibilang kebetulan ya. Rentetan kejadian misterius inilah yang bikin harga minyak melambung sampai $103. Dan ini jelas nekan banget negara-negara pengimpor minyak kayak kita. Faktor ketiga, kebijakan moneter Amerika. Dengan naikin suku bunga, Amerika seolah-olah bilang, sini simpen duit di sini aja, lebih untung. Makanya indeks dolar atau DXY yang jadi tolak ukur kekuatan dolar naik terus. Ini strategi sengaja buat nyedot modal dari seluruh dunia balik ke Amerika, kayak magnet raksasa buat uang. Nah, semua faktor tadi akhirnya bermuara ke sini, ke fenomena keempat, arus modal keluar atau capital outflow. Sederhananya, investor global lagi narik duit mereka dari pasar-pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, buat dipindahin ke tempat yang dianggap lebih aman dan cuan. Coba lihat grafik ini contoh yang nyata banget. Norges Bank, ini dana pensiun raksasa dari Norwegia, kelihatan jelas ngurangin investasinya di Indonesia dari tahun 2024 ke 2025. Kalau uang pintar sekelas mereka udah mulai cabut, itu sinyal bahaya yang nggak bisa kita anggap remeh. Terus, kenapa mereka pada cabut? Jawabannya ada di satu istilah ini, risiko FX atau risiko nilai tukar. Bayangin kamu investor dari luar negeri. Kamu beli saham di sini, harga sahamnya naik. Kamu seneng dong? Tapi pas mau cairin, ternyata nilai rupiah jatuh. Keuntungan dari saham tadi bisa-bisa ludes, malah jadi rugi pas duitnya diubah balik ke dolar. Nah, risiko inilah yang mereka hindari. Perbandingan ini udah ngejelasin semuanya sih. Kalau kamu jadi investor global, disuruh pilih yang mana? Investasi di Indonesia yang 10 tahun terakhir hasilnya minus kalau dihitung pakai dolar? Atau investasi di raksasa global kayak Nvidia dan Microsoft? Jawabannya udah jelas banget kan? Nah, inilah kenyataan pahit yang lagi kita hadapi. Oke, sekarang kita tarik semua obrolan ekonomi makro yang rumit tadi ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana ceritanya semua ini bisa ngaruh langsung ke bisnis tetangga kita dan ketagihan bulanan di rumah?
Nah, ini dia efek dominonya, teman-teman. Jadi gini, rupiah melemah artinya bahan baku impor kayak plastik atau bahan kimia jadi makin mahal, biaya produksi naik, harga barang sehari-hari kayak bubble wrap aja jadi ikutan naik. Para importir dan pengusaha lokal pusing tujuh keliling. Terus kalau Bank Indonesia terpaksa naikin suku bunga buat ngerem rupiah, kita-kita nih yang punya cicilan KPR atau kendaraan bisa kejepit. Ujung-ujungnya, kalau perusahaan udah nggak kuat, resiko PHK jadi makin gede. Ini beneran badai yang datangnya cepet banget. Oke, cukup kabar buruknya. Setelah kita paham masalahnya, sekarang kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Ini dia rencana 3 langkah sederhana buat membangun perisai keuangan kita sendiri. Ada 3 pilar utama nih yang penting banget. Pertama, kencangkan ikat pinggang, fokus bangun dana darurat. Kedua, perkuat posisi kita, entah itu dengan jadi karyawan super di kantor atau mulai cari-cari sumber penghasilan tambahan. Ketiga, kita beres-beres portofolio investasi kita. Oke, dengerin baik-baik, ini penting banget. Soal dana darurat 6 bulan. Patokannya itu bukan 6 kali pengeluaran bulanan ya, tapi 6 kali pendapatan kotor bulanan kita. Jadi, kalau misal gaji kamu 10 juta sebulan, dana darurat idealnya itu ya 60 juta. Kenapa? Biar jaring pengamannya itu benar-benar tebal dan kuat buat ngadepin apapun nanti. Kalau buat investasi, strateginya sekarang adalah mode bertahan. Geser sebagian aset kita ke benteng pertahanan. Obligasi pemerintah yang basisnya dolar AS bisa ngelindungin kita dari rupiah yang melemah. Emas, ya seperti biasa, ini safe haven klasik kalau lagi ada kekacauan. Dan Bitcoin, di beberapa konflik terakhir, ternyata terbukti jadi aset yang tahan banting juga pas geopolitik lagi panas. Tujuannya bukan buat cari untung gede, tapi buat ngelindungin apa yang udah kita punya. Terlepas dari semua data dan fakta yang bikin pusing tadi, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Ini semua soal jadi tangguh dan siap sedia. Coba deh kita ingat-ingat lagi, DNA kita itu DNA pejuang loh. Bangsa ini udah pernah lewatin krisis moneter 98, badai finansial global 2008, sampai pandemi 2020 yang kemarin. Setiap kali kita jatuh, kita selalu bisa bangkit lagi, bahkan lebih kuat. Buktinya, yuk kita semua masih ada di sini kan? Jadi, tujuan obrolan kita ini bukan buat nakut-nakutin ya, sama sekali bukan. Tujuannya adalah biar kita sadar dan bisa siap-siap. Coba deh, obrolin ini sama keluarga di rumah, sama pasangan, anak, atau orang tua. Saling ingetin dan saling dukung di lingkungan kita. Kekuatan kita itu ada di gotong royong. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan aja. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab saya, tapi buat direnungkan baik-baik di rumah bareng keluarga. Pertanyaannya simpel. Keluarga kita sudah siap belum untuk menghadapi apa yang mungkin terjadi di depan?